Baunya itu bau bau rumput, baunya bau rumput. Kadang ada baunya bau bau eh, bau kayu, bau rumput, bau daun. Wala bima'i mutlaqin halat aidu najasatun wa huwa bidunil kullatain. Dan sesuci tak bisa dengan air mutlak yang enggak sampai 2 kolah. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada air enggak sampai 2 kolah, ada air yang 2 kolah. Berapa air yang 2 kolah dan berapa air yang enggak sampai 2 kolah? Makanya mazhab itu beda-beda. Kalau dalam mazhab kita, air 2 kolah adalah 120 liter atau 120 liter. Kalau 120 liter kemudian ditaruh di tempat, maka apa? Walaupun kita air gayung terus kemudian ditadahkan, itu boleh. Tapi kalau kayak di perumahan-perumahan atau punya bak kecil, kemudian air kita gayung air, kemudian ditadahkan berwudu, itu nggak kena dipakai lagi airnya. Gitu caranya. Ya, kita nih berwudu menggayung, terus kemudian tempatnya baknya itu cuman kecil segini ukurannya. Artinya nggak sampai 2 kolah. Kemudian air digayung, kemudian dipakai, dah lepasnya air tadi cipratannya dimasuk ke bak tadi, kita gayung lagi, itu nggak boleh. Kenapa? Kita sudah memakai air yang mustahmal. Yang enak bagaimana? Yang enak kalau memang nggak ada lagi air, ya kita gayung, terus kemudian ngawalin wudhu. Ini air jangan sampai masuk lagi, gitu. Jangan masuk ke baginya lagi, ke baknya. Jadi gayung terus kemudian dipindahnya. Paham ya? Gitu. Yang lebih enak lagi ya pakai selang, paling enak. Selang juga paling enak juga. Kalau misalnya nggak punya air kecuali sedikit doang, bagaimana caranya wudhu? Cara wudhu digayung terus kemudian dipindahkan, jangan masuk. Atau ikutin orang-orang kampung. Bagaimana airnya sedikit cuma ada pancurannya? Ya. Airnya paling cuma berapa sedikit. Ya. Sedikit ladasan, ada pancurannya. Bikin. Di mana itu banyak ya. Itu. Bikin ladasan gitu. Itu lebih enak, ya. Lebih aman. Ya. Kenapa? Terkadang orang berwudu itu kadang nggak tahu airnya bagaimana, ya. Yang dipakai itu mustakmal ataukah enggak, banyak atau enggak airnya. Ini kadang orang enggak paham. Kadang dia mandi, kita mandi junub, kita gayung air, airnya sedikit dan airnya enggak ngalir, enggak ada aliran lagi dari pam tadi apinya. Gayung, kita mandi, kemudian apa? Nyiprat ke bak lagi, itu enggak kena pakai mandi, gitu loh. Hukumnya enggak kena dipakai mandi. Selama ini mungkin kita padahal itu junub kita nggak sah, belum wudhunya, junubnya aja nggak sah. Kalau kayak gitu caranya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mandi junub pun dengan keadaan ada dalam beliau dengan keadaan setelah berdiri duduk, ya mungkin untuk menghindari dari mustakmal mungkin ya. Kenapa? Kita mempelajari dari mazhab Syafi'i kayak gitu. Kalau menggayung air kita harus hati-hati. Syukur-syukur kalau kita gayung airnya itu ada di atas, aman. Kalau airnya ada di bawah, baginya tidak aman. Jadi wa dunal kullati. Kemudian air yang kena najis yang enggak sampai 2 kolah. Terangkan bahwasanya air 2 kolah adalah 120 liter. Air yang enggak sampai 120 liter itu berarti air yang kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah kemasukan najis berarti najis. Contoh, air kurang dari 2 kolah kemasukan kotorannya basah, kotorannya tikus. Sudah najis, sudah. Dipakai wudhu nggak bisa, dipakai mensucikan juga nggak bisa. Bahkan apa? Ini kalau serban kita nempel, ya itu najis juga. Dipakai sholat najis juga. Kena sholat nggak bisa. Ini.
Wastasni maitan damuhu lam yasil aw la yura bitar lamma yahsul. Dikecualikan lagi ya, maitan yaitu bangkai damuhu lam yasil, yang mana bangkai tersebut yang enggak punya darah. Contohnya di sini terangkan contohnya nyamuk. Ada bangkai nyamuk enggak apa-apa. Ya, itu bangkainya nyamuk. Bangkai kecoa gimana? Apa? Kalau di sini ya. Ada di sini bangkai kecoa, nyamuk. Ada kecoa ya. Kemudian apa? Hinggap di minyak misalnya, di minyak. Gimana? Enggak apa-apa. Ya. Nyamuk ada di minyak, enggak apa-apa. Tapi kalau bangkai tikus, kadang-kadang orang yang nggak paham hukum, kadang jualan ya katakanlah jualan gorengan, ya kena bangkai, takut rugi, akhirnya nggak dijual lagi. Ada apa? Dia jual barang haram, gimana minyaknya haram, ya terus dipakai dijual lagi. Aula yura la tarfu lamma yahsul, atau yang kagak kelihatan mata. Contohnya kalau di kampung tuh ada tungu yang di padi-padi, kalau kena apa tungu, tahu yang ya? Kalau kena bisa dia bengkak. Kita nggak tahu nih. Mata kita nggak bisa melihat tungu itu kecilnya kayak apa coba. Tungu mati hidupnya gimana ya nggak tahu. Berbeda. Kalau sudah kayak gitu hukumnya ya nggak apa-apa. Au kullatain bitamaskihiyah samanu artol, dengan ukuran dimaski yaitu 8 liter ya, ukuran dimaski atas ba'damiyah. Itu wal mas'alatul ula annahu la yasihhu tadhhir bima yutlaq. Halam dari itu asali an-najis alladhi la yurad tarku al-basar lam yasul li kullatin karosas baul khamran wala yajisi ma halla fil maskan atau kullatain ya, atau daripada dua kullah. Masalah ula annahu la yasihhu tadhhir bil ma'i katsir ma balagu kullatin dan najis ya tadi an ma al musammas ay asqalatul musammas bi khali yamtanu ay mutlaq min ghairi taqdim fi qadri hal kama katil asaf innahu yaqra'u syar'an ziyan liman badan tahal ghairi hal hararati ida wajad ghairu. Bahwasanya dengan dimaski, ukuran dimaski dua apa namanya, dua kulak 8 liter daripada ukuran dimaski. Pastinya orang dimaski itu gede-gede. Ya. Kalau kita 1 liternya cuman dan segini. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i yaitu 120 liter atau lebih, kurang lebihnya. Atau kalau dalam ukuran kotak, bikin kotak ya, yaitu 1,5 meter tinggi kali panjang kali pendeknya, tinggi panjang kali lebarnya 1,5 meter. Ya, itu sudah 2 kolak ya, menurut Abadul Fiqh dari Imam Syafi'i. Jadi 1,5 meter panjang kali tinggi kali lebarnya, itu sudah dua kolak. Andai bapak ini menggayung terus kemudian masuk lagi airnya nggak apa-apa, asal airnya nggak berubah. Kalau 2 liter berubah, ada bangkai, misalnya bangkai tikus, baunya nyengat, ya. Kemudian warnanya kuning, harus dikuras. Habis dikuras, diisi air, dikasih lagi. Itu yang paling afdal. Wan najisul waqi' kedua ya waqtiya musyamsa wala yukra. Kemudian najis yang jatuh yang sungguh telah merubahkan, itu enggak kena pakai wudu. Yang saya katakan tadi, kalau ada 2 kula air yang sampai 120 liter, kemudian ada najis berubah, warnanya berubah, baunya juga ya, baunya bangkai, maka apa? Enggak kena dipakai untuk waktiar ya, dan dipilih di musyammas la yukrahu. Adapun air yang di musyammas, air yang dipanaskan ya, dalam matahari ya, itu mukruh ya. Boleh tapi dimakruhkan. Wa in binafsi intafa at-taghayyur ya. Adapun air binafsihi dengan sendirinya intafa, tapi at-taghayyur yaitu perubahan, wal ma la kaza faron ayat ya. Berubah dengan sendirinya ya.
Artinya apa? Itu air hitam, tapi hitamnya dengan sendirinya. Contohnya, nah, kayak tempatnya mulus ya, kami caringin ya, ada pelumpangnya ya. Itu kan air udah apa? Terus gitu, terus mengalir terus. Tapi kan apa? Kelihatannya hitam. Ya. Ini, wah ini binafsin Pak. Kalau airnya berubah dengan sendirinya, ya. Jadi bukan karena ada najisnya, memang karena ya memang kayak gitu. Airnya terus diisi tapi apa? Hitam. Ya. Kalau orang melihat wujudnya, oh air ini nggak kena kayak pakai wudhu. Terkadang kan kayak gitu kawan. Enggak. Airnya itu memang aslinya kayak gitu. Ya. Jadi bisa dipakai untuk wudhu. Ya, sampai apa? Laka za'faron yadhuru, ya berbeda dengan air za'faron. Ya, za'faron ya, itu suci, tapi nggak bisa namanya air za'faron untuk mensucikan. Ya, ini contohnya. Za'faron itu kan aslinya dari darah kidang. Minyak itu dari darah kidang. Darah kidang kan haram itu. Terus kemudian dikasih apa? Ya, dulunya za'faron itu air nama darah kidang, terus diendapkan sampai 3 bulan ya. Akhirnya apa? Wangi, jadi suci gitu. Kalau di Tuban itu ada tua Pak, Tuan, ada tua itu asalnya legen, aren itu kalau diendapin sampai 7 hari jadi tua, mabuk, najis dengan tempat-tempatnya najis. Terus 1 bulan jadi cuka, jadi suci lagi dengan tempat-tempatnya suci gitu. Sama dengan za'faron itu. Za'faron itu asalnya najis. Ya, najis dengan apa? Dengan darah. Lama mungkin 3 bulan jadi minyak. Fermentasi campuran apa? Jadi minyak. Minyak za'faron itu merah. Ya. Asluhu kalau di Turki memang dari darah. Darahnya kidang. Fermentasi ya dicampurin apa? Wallah alam. Cuman memang dari dulunya minyak za'faron dari darah kidang itu wangi. Wa kullu mastaqdima fi tathhir fardin wa qala laisa bitahur. Dan tiap-tiap apa ustumila yang telah dipakai fi tathhir fardin, ya. Dan tidak boleh memakai tiap-tiap sesuatu yang sudah dipakai sesuatu yang fardu. Artinya apa? Air yang sudah dipakai untuk berwudu jangan dipakai lagi kecuali air tersebut itu melebihi dari 2 kolah. Contoh yang saya contohkan ada airnya daripada saya nami caringin, airnya banyak ya. Yang wudhu jadi campur lagi boleh kalau kayak gitu. Yang nggak boleh air digayung dikumpulin dikit digayung lagi dipakai lagi, itu yang nggak boleh. Adapun airnya luas, tempatnya luas, kemudian habis berwudu ya, kemudian ditadahi dipakai lagi nggak boleh. Ini istiqmah. Qalla laisa bitahur, dan sedikit laisa bitahur, ini nggak ada bitahur dengan suci. Alhamdulillah. Maaf, semoga kesehatan dan Allah. Lalu kita doakan dulu kita semoga kita kesehatan dan Allah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.